warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dista Fariza dengan NPM 1901032011 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan melakukan micro teaching mata kuliah perencanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jika ibu menanyakan kabar, maka kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fatma. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang ibu akan memeriksa daftar hadir kalian. Jika ibu panggil nama, maka kalian tunjuk tangan dan katakan hadir. Dea, hadir ya. Dion, hadir ya. Randy, hadir ya. Rozikin, hadir ya. Kayla, hadir ya. Baik, pada pertemuan hari ini hadir semua ya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, maka ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, pada pinter semua ya. Nah, untuk menambah semangat belajar kalian, maka ibu akan mengajarkan tepuk PPK dan salam PPK. Salam PPK, cerdas, kreatif, mengasyikkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa, hebat. Ibu ulangi sekali lagi ya. Salam PPK, cerdas, kreatif, mengasyikkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa, hebat. Yuk kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Salam PPK, cerdas, kreatif, mengasyikkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa, hebat. Wah, harusnya kalian udah semangat nih, karena ibu udah ajarin tepuk PPK dan salam PPK. Sekarang kita akan masuk materi tentang contoh nilai-nilai positif Khalifah Utsman bin Affan. Di sini ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Khalifah Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya. Ia terkenal dermawan, pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati kaumnya.
Utsman bin Affan sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum beragama Islam, ia tidak pernah meminum kharem atau minuman keras. Utsman bin Affan masuk Islam pada umur 34 tahun. Pada saat itu, ia diajak Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk asabiqunal awalun atau orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama yang memeluk Islam. Ia mendapat gelar Duzunurain. Ia mendapat gelar Duzunurain atau pemilik dua cahaya. Maksudnya, ia menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama Ruqayyah binti Rasulullah pada saat kaum muslimin bersiap-siap keluar untuk perang Badar. Ruqayyah sakit dan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya Ummu, yaitu satu nur atau cahaya, diperoleh dari membaca Ummu Kutsmun binti Rasulullah. Kemudian ada juga ulama menjelaskan maksud Duzunurain, yaitu satu nur atau cahaya, diperoleh dari membaca Al-Quran. Satu nur atau cahaya lainnya dari melaksanakan sholat malam. Utsman bin Affan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Dzul tahun 35 Hijriah. Di sini ibu akan memberikan gambar, yaitu ini contoh nilai-nilai positif dari Utsman bin Affan. Beliau sedang melakukan dakwah. Nah, ibu akan membagikan gambar ini, maka kalian mengamati dan ibu akan menjelaskan materinya. Baik. Jadi, Utsman bin Affan yaitu memiliki nilai-nilai positif. Yang pertama yaitu kerendahan hatinya atau tawadu. Jadi kalian sebagai peserta didik seharusnya mempunyai sikap rendah hati meskipun pintar, kaya, tampan, cantik. Dengan orang lain hendaknya tawadu. Jangan sampai peserta didik diberi kelebihan oleh Allah, kepandaian, kekayaan, ketampanan, kecantikan, kemudian merendahkan orang lain atau sombong atau takabur. Manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kecil bagian dari ciptaannya, karena kita harus mempunyai sikap rendah hati. Dan yang kedua, kedarmawan. Kekayaan atau kelebihan harta yang kita miliki adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jangan sampai harta yang dimiliki dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya harta kita didermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya untuk membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, membantu peserta didik yang tidak mampu, membantu masyarakat yang terkena musibah. Yang ketiga, malu dan menjaga kehormatan diri. Sikap yang mulai luntur di kalangan pelajar sekarang adalah malu melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di media massa, baik cetak maupun elektronik, ada orang yang bangga menampakkan auratnya. Padahal dalam Islam, seorang muslim dan muslimah harus menutup aurat karenanya malu kalau peserta didik tidak menutup aurat, atau malu kalau melanggar tata tertib di madrasah. Yang keempat, pemaaf. Setiap manusia tidak bisa lepas dari kesalahan.
baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karenanya, apabila semua manusia, termasuk peserta didik, melakukan kesalahan, segera minta maaf. Tidak harus menunggu datangnya Hari Raya Idul Fitri, karena usia seseorang tidak ada yang tahu. Begitu juga bagi yang diminta maaf, harus bisa menerima maaf orang tersebut. Khalifah Utsman bin Affan memberikan keteladanan untuk menjadi orang yang pemaaf. Dan yang terakhir, ahli ibadah. Tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya, termasuk jin. Setinggi apapun kedudukannya, sekaya apapun orangnya, sepintar apapun manusianya, sesibuk apapun pekerjaannya, semua harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dicontohkan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau sebagai pemimpin yang juga ahli ibadah, karenanya peserta didik tentunya juga bisa mencontoh Khalifah Utsman bin Affan menjadi ahli ibadah. Contohnya, sholat wajib dilaksanakan pada waktunya, ditambah sholat sunnah. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Baik, tidak ada. Jika sudah jelas, maka Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, maka Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, nilai-nilai positif dari Khalifah Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari, mengambil dan melaksanakan sikap rendah hati, kedermawaan, malu, dan menjaga kehormatan diri, pemaaf, dan ahli ibadah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bihaqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana adzina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.